Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak guru hebat Divisi Batch 8 pada sesi 6 ini. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan Vkon bersama narasumber hebat kita Ibu Eka Kartika Lestari yang akan didampingi oleh Ibu Susi Nur Anissa. Sepertinya Ibu moderator dan Ibu narasumber sudah hadir di sini, sehingga untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan video konferensinya seminar ini. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu moderator. Pada Ibu Susi, silakan untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu. Saya sebagai moderator akan sekarang ini sesi ke 6. Mungkin dari Ibu narasumber bisa di-mute dulu suaranya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Sekarang sesi ke 6 ya. 7. Oh iya, ke-7 berarti. Sekarang pemaparan materinya oleh Ibu Eka tentang pengasuhan positif. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Bu Eka dimulai pemaparan materinya. Angga. Terima kasih Ibu Yani dan juga Ibu Susi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi hari ini, yaitu di sesi 7. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan sebagai narasumber, walaupun ini adalah pengalaman pertama saya di sini, tapi saya rasa tidak ada salahnya kita untuk belajar ya. Jika Ibu dan Bapak memperhatikan dari sesi yang pertama, tadi ada Bung yang membahas mengenai materi era digital, kemudian Ibu Lair ya baru saya membahas mengenai mengenal karakter anak. Alhamdulillah saya di sini pun sebetulnya ada hubungannya dengan materi Ibu Ngom dan juga Ibu Lis, yaitu mengenai pengasuhan positif. Tentunya pengasuhan positif bagi anak karena memang itu adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua gurunya dan juga oleh kita gurunya. Ibu Bapak tahu sendiri ya, sekarang sedang masa pandemi pembelajaran PJJ, otomatis siswa itu lebih fokus pada IT. Ada sekolah yang memang sudah terpenuhi pembelajarannya menggunakan gadget, dan juga ada sekolah yang memang masih belum bisa untuk memenuhi pembelajaran melalui sistem online ya, termasuk sekolah saya sendiri. Kenapa? Karena memang dari jumlah 55 siswa, 50% pun tidak sampai siswa memiliki. Kok mati ya? Kadang udah sih, mati ya? Hah? Oh, Abi mau mati? Oh ya. Lanjut ya. Dari 55 siswa, dari 50 siswa itu hanya tidak sampai hanya mencapai 50% yang memiliki IT, itu pun dengan dengan RAM-nya yang terbatas. Bukan berarti saya tidak siap untuk mengajarkan IT, namun pada saat saya sudah siap mengajarkan IT dengan beberapa aplikasi pembelajaran, justru keadaan siswanya yang tidak siap. Keadaan siswanya yang tidak siap, sampai akhirnya ketika saya mengenalkan aplikasi-aplikasi, jelas yang tidak punya HP, dia sudah tidak bisa mengikuti. Kemudian yang memiliki HP pun
kebanyakan mereka itu kesulitan. Kenapa? Pasti semua langsung, "Ibu, maaf, tidak bisa, RAM-nya tidak mencukupi, maaf tidak bisa." Jadi dari 50% siswa yang memiliki HP pun paling hanya berapa persen ya? Paling setengahnya lah, kurang lebih. Tidak paling dari 55 siswa juga paling banyak itu 5-10 siswa yang bisa mengikuti. Jadi bukan berarti saya tidak berusaha, saya sudah berusaha, jadi akhirnya saya kembalikan lagi pada pembelajaran yang online-nya via WhatsApp. Tapi ternyata dengan keadaan seperti ini ada negatifnya, Ibu. Selain positifnya banyak sekali. Namun saya lebih menyoroti yang negatifnya. Kenapa? Kemarin ada sebuah kejadian yang tidak jauh lah menimpa pada siswa saya sendiri gitu. Anak kan itu yang diberi fasilitas HP oleh orang tuanya, justru negatifnya itu pasti lebih fokus dia kepada aplikasi-aplikasi game. Lalu negatifnya tadi yang seperti yang dikatakan Bung Kom itu materi era digital itu anak itu jadi lebih cenderung bicaranya lebih belak-belakan, lebih kasar, dan memang itu terbukti. Bahkan salah satu siswa saya, memang banyaklah beberapa siswa memasang status-status dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas dikatakan, bahkan itu dibaca oleh gurunya. Dan yang kemarin itu saya miris sekali, ada siswa saya yang bukan hanya berkata kasar dalam statusnya, itu lebih ke arah boleh dibilang arah-arah ke, maaf Bu, yang negatifnya itu lebih ke semacam ke bahasa seksual. Itu kan luar biasa miris saya sebagai gurunya gitu. Ini kenapa bisa? Ya betul, ke arah-arah pornografi. Dan saya yakin bahwa sebetulnya siswa tersebut juga dia belum paham apa yang dia katakan, apa yang dia tulis dalam statusnya. Saya yakin anak tersebut juga belum paham. Tapi ya dia mungkin karena sering baca, jadi mungkin menurut dia gaul ya. Tapi sebetulnya itu kan perlu penanganan khusus dari kita selaku guru. Namun kita pun memiliki keterbatasan. Mengapa memiliki keterbatasan? Karena sekarang lebih banyak itu kan yang berhubungan dengan siswa itu jelas orang tua. Sementara orang tuanya itu sendiri dalam masa sekarang itu terkesan banyak yang kesulitan. Jangankan untuk membimbing masalah sikap, untuk tugas pun tidak semua orang tua membantu anak-anaknya. Bahkan kalau yang di saya sendiri juga kebanyakan orang tuanya yang tidak paham IT. Jadi mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya, apa yang dituliskan oleh anak-anaknya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama itu yaitu kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kita harus melakukan pendekatan, lalu kita juga harus memberi masukan-masukan kepada orang tua agar mereka itu bisa merubah pola pengasuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang akan saya paparkan hari ini, yaitu bagaimana sih caranya kita untuk menanamkan pengasuhan positif. Walaupun memang ini tentunya berawal dari keluarga dulu, dari orang tua dulu, tapi karena mungkin orang tuanya juga tidak semuanya paham, ya kita selaku guru, selaku pendidik juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan orang tua, untuk memberi masukan kepada orang tua dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak. Baiklah, akan saya bagikan PPT-nya. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai pengasuhan positif. Pengasuhan positif ini adalah sebagai sebuah strategi untuk memenuhi 4 hak anak. 4 hak anak itu jelas yang harus dimiliki oleh anak itu, yang harus diterima oleh anak itu dalam lingkungan keluarganya, dalam lingkungan masyarakatnya, bahkan juga dalam lingkungan sekolah. Lalu di dalam pengasuhan itu jelas terbersit semua pertanyaan tentang apa yang ada dalam pengasuhan, mengapa harus melakukan pengasuhan positif, kapan harus ditanamkan pengasuhan positif, bagaimana cara menanamkan pengasuhan positif,
di mana dan siapa yang harus memberikan pengasuhan positif bagi anak, dan juga apa sih dampaknya dengan menanamkan pengasuhan positif bagi anak. Baiklah, selanjutnya, apa sih definisi dari pengasuhan itu sendiri? Pengasuhan itu adalah sebuah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan juga spiritual. Itu menurut Wong pada tahun 2001, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berakhlakul karimah. Jadi betul tadi ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Bunda Iis, bahwa yang paling utama itu sebetulnya pendidikan itu berawal dari keluarga dahulu. Itu adalah yang paling utama. Justru kebanyakan orang tua banyak yang salah mengartikan, apalagi dengan kondisi sekarang. Pada saat kondisi sekolah normal pun orang tua selalu beranggapan bahwa gurulah yang memiliki kewajiban mendidik anak. Gurulah yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak dalam sikap, dalam etika, dalam moral. Padahal guru itu di sekolah itu hanya bertugasnya lebih pada melengkapi daripada tugas orang tua yang utama. Pak, boleh dalam agama pun dikatakan bahwa yang paling utama dalam pengasuhan anak itu adalah orang tuanya terlebih dahulu. Itulah yang seringkali selama ini salah dalam mengartikan daripada pengasuhan itu sendiri. Apalagi pengalaman saya pribadi ya, Ibu, seperti anak saya sekolah, maaflah katakan di sekolah swasta, banyak yang menyalahartikan, kan orang tua yang di sekolah swasta itu kebanyakan orang tuanya bekerja. Mereka berpikir bahwa saya sudah membayar sekolah itu dengan bayaran yang sangat mahal, jadi sekolah itu berkewajiban penuh untuk mendidik anak-anaknya. Saya sudah bayar secara mahal, padahal itu adalah pengertian yang sangat salah sekali, Ibu ya. Yang paling utama itu tetap adalah pendidikan itu yang paling utama, dan yang pertama itu adalah dari keluarga terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud pengasuhan positif? Pengasuhan positif itu adalah pengasuhan yang di dalamnya itu ada unsur kasih sayang, lalu juga ada unsur saling menghargai, lalu ada unsur pemenuhan dan juga perlindungan hak anak, lalu ada hubungan yang hangat, ramah, dan juga bersahabat antara orang tua dan anaknya, serta menstimulasi tumbang anak. Apa sih yang disebut tumbang anak? Artinya menstimulasi itu memotivasi anak agar anak itu bisa lebih ke arah yang lebih positif ya. Lalu selanjutnya, mengapa harus dilakukan pengasuhan yang positif? Tujuannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan kualitas interaksi anak dan orang tua. Nah, ini yang di zaman sekarang itu boleh dibilang kualitas interaksi antara anak dan orang tua itu sangat minim. Orang tua yang disibukkan dengan pekerjaannya, bahkan orang tua juga sekarang sudah sibuk dengan gadgetnya, lalu juga anak juga yang sudah sibuk dengan gadgetnya. Boleh dibilang berdasarkan survei, jika termasuk saya pribadi ya Ibu, kadang saya juga merasa ketika saya di rumah, saya sibuk dengan laptop, saya sibuk dengan gadget, anak saya pun di kamar sibuk dengan TV, sibuk dengan gadget. Itu kan kualitas interaksinya sangat kurang. Itu yang mungkin harus diperbaiki lagi ya di tiap keluarga pun. Lalu yang selanjutnya, mengoptimalkan tumbuh kembang, lalu juga tujuannya untuk mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang pada anak, serta mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Lalu kapan? Kapan sih harus dilaksanakan pengasuhan yang positif? Pengasuhan yang positif itu dilakukan sepanjang hayat, mulai dari kandungan hingga dewasa, merupakan tanggung jawab penuh orang tuanya untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi dan juga memenuhi hak anaknya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya pemenuhan pengasuhan positif dari sekolah itu sebetulnya kalau dilihat persentasenya lebih sedikit dibanding peran serta orang tua. Kalau sekolah misalnya sekolah SD,
Mungkin selama sekolah SD itu yang bertanggung jawab itu anak itu selama 6 tahun di SD oleh gurunya. Kemudian pada saat anak di SMP, tentunya guru SMP yang lebih bertanggung jawab 3 tahun. Begitu juga pada saat anak SMA. Tapi jika dalam keluarga, si anak itu mulai dari dalam kandungan, bahkan sampai si anak itu berumah tangga pun selama orang tuanya masih hidup, pengasuhan itu tetap masih tanggung jawab orang tuanya. Jadi salah jika orang tua selalu berpikir bahwa pengasuhan itu, penanaman sikap moral itu adalah kewajiban sekolah, itu salah besar. Sebetulnya yang paling utama itu adalah dari keluarga. Ingat, kewajiban orang tua itu mengasuh anak, membimbing anak, mulai dari dalam kandungan hingga anak itu dewasa, bahkan sampai terputus salah satunya saat orang tuanya itu sudah meninggal, itu sudah lepas tanggung jawab orang tuanya. Lalu, apa sih hak anak itu menurut undang-undang? Hak anak yang menurut undang-undang itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dalam keluarganya, hak partisipatif, dan juga hak perlindungan. Tentunya hak perlindungan di sini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarganya, dari orang-orang sekitarnya, agar si anak itu merasa terlindungi, merasa nyaman di dalam lingkungannya. Lalu apa sih yang dimaksud pengasuhan yang tepat? Pengasuhan yang tepat itu harus menanamkan pengasuhan kepada anak disesuaikan dengan usianya. Jadi pada saat si anak usia balita, lalu anak usia remaja, lalu si anak sudah menikah, dewasa, itu pola pengasuhannya jelas tidak bisa disamakan. Maka orang tua harus lebih tepat menerapkan strategi yang tepat untuk menanamkan pengasuhan yang tepat disesuaikan dengan usia-usia anaknya. Lalu apa sih yang dimaksud hakikat anak itu sendiri? Anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu usia 0 sampai 18 tahun dikatakan masih dalam kategori anak. Lalu pola asuhnya pun harus disesuaikan. Namun berdasarkan silsilah keluarga, hubungan anak dan orang tua itu tidak akan pernah putus. Artinya sudah berkeluarga pun anak pun tetap memerlukan bimbingan dari orang tuanya. Jadi jangan heran, termasuk saya, pembelajaran untuk saya pribadi, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah berumah tangga, memiliki anak, saya merasa bahwa saya sudah dewasa. Orang tua tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam urusan kehidupan saya, tapi ternyata selama ini apa yang saya pikirkan, apa yang pandangan saya itu ternyata salah besar, bahwa orang tua itu selama hayat di kandung badan, dia masih tetap memiliki kewajiban untuk tetap mengingatkan anak-anaknya. Bahkan sampai kita tua pun, sampai kita mungkin punya cucu pun, tetap orang tua itu memiliki kewajiban untuk tetap menanamkan pengasuhan yang positif bagi anak-anaknya. Selanjutnya, prinsip pengasuhan. Prinsip pengasuhan itu ada yang internal. Yang internal itu diantaranya satu, harus memahami setiap anak itu adalah unik dan memiliki impian, lalu selalu mencari cara, lalu menerima anak itu apa adanya, dan juga dukungan fasilitas. Di sini yang dimaksud terima anak apa adanya, jangan pernah kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga, anak saudara, ataupun membandingkan antara si sulung dan juga si bungsu, walaupun tujuannya untuk memotivasi. Kalaupun memang tujuannya untuk memotivasi, carilah kalimat yang memang benar-benar tepat agar tidak menyakiti hati anak atau agar tidak anak itu menjadi salah paham. Terkadang kita tanpa sadar selalu mengatakan, tuh lihat si kakak mah pinter, rajin, kok ade mah malas, kok ade mah nggak mau beresin mainan, coba belajar dari kakak. Itu tanpa kita sadari, walaupun sebetulnya tujuannya untuk memotivasi, kadang anak itu bisa menangkap dengan pemahaman yang salah. Justru dari situ kadang tanpa kita sadar akan memicu si anak itu malah membenci saudaranya. Malah selalu berpikir, kok kenapa ya
Aku tuh selalu dibedakan dengan kakak, kok aku selalu dibedakan dengan adik. Dan akhirnya itu tanpa kita sadari sebagai orang tua itu malah menumbuhkan rasa-rasa kebencian antara saudara kandung itu sendiri. Makanya mulai dari sekarang kita sebagai orang tua itu harus mulai menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Lalu yang kedua adalah prinsip pengasuhan secara eksternal, yaitu prinsip pengasuhan eksternal itu ada di lingkungan yang aman, lalu lingkungan yang ramah, nyaman, dan juga menyenangkan, serta lingkungan yang melibatkan atau engaging. Selanjutnya, pola asuh. Pola asuh itu ada yang permisif, otoriter, dan juga demokrasi. Apa sih yang dimaksud permisif? Permisif itu adalah pola asuh dari orang tua kepada anak yang terlalu membebaskan anaknya. Misalnya, anak bermain dengan temannya di usia remaja, perempuan dengan lelaki dengan sebebas-bebasnya bermain banyak tanpa batas, tanpa melihat waktu, pulang jam 10 malam, pulang jam 12 malam, tidak dimarahi dengan orang tua itu berpikir bahwa tidak apa-apa, wajar. Itu masih anak itu kan memasuki usia remaja. Itu adalah salah satu termasuk pola pengasuhan yang terlalu membebaskan. Lalu yang kedua, otoriter. Otoriter itu adalah mengekang si anak serba tidak boleh, sehingga si anak itu di dalam keluarganya itu mereka tidak berani untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga anak itu selalu merasa ketakutan ketika dia ingin mengeluarkan pendapat kepada orang tuanya, justru dia merasa ketakutan. Lalu yang ketiga adalah demokrasi. Demokrasi itu memberi kebebasan tapi yang bertanggung jawab, artinya anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Maaf Ibu narasumber, jadi share screen-nya? Ada? Oh maaf. Oh belum di-share ya? Iya. Saya pikir sudah di-share, punten pisan. Ya, punten pisan. Sudah terlihat? Ya. Tidak terlihat. Tidak apa-apa, terus aja. Oke, pola asuh itu ada yang permisif, lalu ada yang otoriter, lalu juga ada yang demokrasi. Yang demokrasi itu tadi sudah dijelaskan, memberi kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Mangga sekarang silakan Ibu dan Bapak bisa introspeksi kepada diri sendiri bahwa selama ini kita sudah mengajarkan pola asuh anak masuknya pada kategori yang mana ya Ibu dan Bapak? Ya, permisif juga tidak terlalu baik, otoriter juga tidak terlalu baik. Semoga kita masuk kepada kategori yang demokrasi ya. Lalu bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai guru menghadapi kondisi ini yang tadi sudah saya katakan, pengalaman saya itu tepatnya kita harus melakukan sosialisasi ya Ibu pada orang tua. Baik orang tua yang mungkin boleh dibilang sudah paham ataupun mungkin orang tua yang memang belum paham, karena memang mereka itu bukan kebanyakan, memang ada beberapa orang tua yang memang dia tidak paham. Orang tua yang berpikir bahwa sudahlah anak cukup dengan diberi fasilitas, dengan anteng bermain gadget, ya sudah, berarti tanggung jawab saya sudah selesai. Itu jelas salah, tanpa mereka tahu bahwa apa sih yang dilakukan oleh anaknya selama ini. Jadi saran saya, termasuk saya pribadi juga dengan pengalaman saya, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya memanggil orang tuanya, melakukan bincang-bincang dengan orang tuanya, melakukan pendekatan dengan orang tuanya, agar si orang tuanya itu mengerti. Apa yang sudah dilakukan anak-anaknya, yang sudah dilakukan oleh anaknya. Setelah saya berkomunikasi dengan orang tua, kebanyakan orang tua itu mirisnya itu mereka tidak tahu. Bahkan mereka itu, Bunda saya mah tidak mengerti pakai HP seperti apa. Jadi boro-boro mau mengawasi anaknya. Itu yang miris sekali ya. Terus kalau yang orang tuanya yang sudah paham juga kebanyakan mereka mengeluhnya, Bu maaf,
saya terlalu sibuk sehingga saya tidak bisa mengawasi anaknya. Mungkin ini pembelajaran juga buat kita sebagai orang tua bahwa sesibuk-sibuknya kita, marilah kita menyisihkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk tetap bisa berkomunikasi, terjalin komunikasi yang baik dengan anak. Lalu juga untuk orang tua yang memang belum paham, belum bisa pada gadget, cobalah untuk sekarang menjadi orang tua yang mencoba mengupgrade dirinya agar bisa masuk ke dunia anak kita yang sekarang, Ibu. Luar biasa itu kalau Ibu dan Bapak tahu, itu di aplikasi-aplikasi HP itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang negatif. Yang positifnya banyak, tapi yang negatifnya juga banyak. Misal, seperti saya, anak saya pada saat anteng, "Ma, aku mah cuma lihat ini aja kok YouTube, cuma lihat YouTube gambar kartun." Aku mah pada saat saya lihat kartun-kartunnya itu banyak bahasa-bahasa yang tidak pantas. Jadi itulah peran serta kita itu perlu sekali untuk mendampingi anak. Jadi pada saat anak itu bermain gadget, cobalah kita dampingi. Itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian selain itu juga orang tua yang sibuk, yang anak-anaknya notabene diurus oleh babysitter, sebaiknya carilah babysitter yang bisa bertanggung jawab, yang bisa mendidik anak kita. Walaupun memang tidak mungkin bisa mendidik secara maksimal seperti orang tuanya, tapi paling tidak bisa memberikan efek positif bagi kita. Jujur Bu, saya pengalaman punya anak pertama yang ngasuh itu sampai 8 kali ganti terus 8 kali. Kemudian ada perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak perlu saya katakan ya, yang memang itu justru memberikan efek negatif terhadap anak. Disitulah saya menjadi pembelajaran bagi saya bahwa pada saat kita mencari untuk anak pun, jangan berpikir bahwa yang penting anak ada yang masuk. Jangan sekali-kali seperti itu, karena itu efeknya saya rasakan luar biasa sekali ya Bu ya. Dari mulai bahasa pengasuhnya yang kasar, perilaku-perilakunya yang tidak pantas, dan jangan sampai itu terjadi lagi pada anak-anak yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya pemahaman orang tua. Nah inilah yang harus kita pahami sebagai orang tua. Yang pertama, kewajiban kita itu harus memahami cara perkembangan anak. Yang perkembangan akan memerlukan lalu yang kedua, memahami komunikasi yang efektif. Artinya, kita harus tetap menjaga komunikasi dengan anak agar anak pun memiliki tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memahami disiplin positif. Artinya, boleh kita pada misalnya memberi gadget, tapi dengan secara disiplin. Misalnya di waktu, jangan sampai anak terlalu bebas, karena saking terlalu bebas anak itu tanpa sadar selalu mencoba dalam itu selalu mencoba mulai dari YouTube, semua aplikasi dicoba, dan tanpa disadari bahwa secara tidak langsung justru banyak pendidikan yang negatif juga yang diperoleh oleh anak. Lalu karakteristik komunikasi yang positif itu seperti apa sih? Yang pertama karakteristiknya adalah ada pesan yang jelas, ada pesan yang benar, ada pesan yang lengkap, pesan tepat, pesan dalam, pertimbangan menerima dan juga pemahaman diri. Peran orang tua. Seberapa besar sih peran orang tua di sini? Tentunya peran orang tua itu adalah peran yang paling besar yang dibutuhkan oleh anak selama perkembangannya. Lalu peran orang tua itu sudah saya katakan tadi bahwa dimulai sebelum lahir hingga sayangnya. Lalu siapa saja yang terlibat dalam pengasuhan? Yang terlibat dalam pengasuhan di sini adalah semua orang dewasa yang ada di rumah, yang tentunya harus memberikan efek positif kepada anak. Lalu yang kedua juga guru, kepala sekolah, dan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah tetangga
dan lingkungan luas di masyarakat. Jadi yang sudah saya katakan tadi bahwa siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuhkan anak itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Walaupun kita tetangga, jika melihat anak tetangga berperilaku yang tidak pantas, yang tidak baik, kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Tapi tentunya harus memilih kalimat yang tepat agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dengan anaknya, bahkan dengan orang tuanya. Lalu, apa sih yang akan terjadi jika kita harus dalam mengasuhkan anak? Yang pertama, anak itu akan menjadi mudah takut, mudah menangis, lalu juga berbohong, sering berbohong ya. Lalu harga dirinya rendah. Harga diri rendah di sini artinya itu percaya diri si anak itu rendah atau merasa rendah diri. Lalu sering merasa ketakutan, tidak tenang dalam hidupnya, kemudian merasa iri hati, tidak pernah bangkit dengan dirinya sendiri ketika terpuruk, lalu juga tidak adanya rasa empati kepada orang sekitar. Lalu bisa apa sih untuk bisa menanamkan pengasuhan yang positif? Yang pertama, jalin komunikasi yang positif dengan anak. Tentunya bukan hanya orang tua, juga guru dan juga lingkungan sekitarnya. Lalu berikan kepercayaan pada anak. Tapi kepercayaannya pun bukan kepercayaan yang tidak terbatas, tetap harus ada batasan. Lalu yang ketiga, tidak membandingkan anak dengan anak yang lainnya seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu orang tua juga harus pandai mengelola emosi dengan baik. Pelajaran buat saya pribadi ya, ketika saya kesal pada anak, saya juga masih banyak belajar bisa mengelola emosi, karena tanpa kita sadar bahwa itu akan sangat merusak sel-sel anak, dan itu akan berakibat yang tidak baik untuk anak kedepannya. Lalu juga mendekatkan diri anak pada Allah atau pada Tuhan melalui keteladanan, kebiasaan, dan juga pengkondisian dalam keluarga. Jangan seperti ini. Tadi ada pula seperti yang sudah dijelaskan dulu ya. Nah, jangan pakai HP, dibatas. Tapi orang tuanya masih pakai HP. Tentu anaknya kan protes. Kok mama boleh main HP, kok aku enggak? Itu adalah sebuah bentuk protes dari atau misalnya. Nah, sudah adzan, cepat sholat. Kok mama papa belum sholat? Mama dulu sama papa. Itu adalah pelajaran berharga ya buat kita sebagai orang tua. Jadi sebelum kita menyuruh anak-anak beribadah, kita dulu yang memberikan contoh keteladanan agar anak itu bisa mencontoh keteladanan yang baik dari kita sebagai orang tua. Lalu juga membangun empati pada lingkungan sekitarnya. Boleh kita mengajar anak? Boleh, tapi dalam hal yang positif, dengan memiliki kalimat yang tepat untuk anak agar nantinya anak tidak tersinggung dan tidak salah paham atau tidak merasa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Kalau hubungannya dengan guru, jelas ini harus ada kerjasama antara guru dan juga orang tua untuk menanamkan pengasuhan yang positif bagi anak agar itu bisa melewati kehidupan sehari-harinya, terlebih lagi sekarang dalam pembelajaran akademik di mana anak itu memang dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Kalau misalnya anak kesulitan karena kepemilikan gadget yang terbatas, kita sebagai guru juga harus pintar-pintar untuk mencari strategi yang tepat agar semua materi tersampaikan
tapi juga pendidikan sikap, etika, sopan santun juga tersampaikan. Dan jangan lupa kita juga harus banyak berkomunikasi dengan orang tua untuk membicarakan perkembangan, ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan adalah guru itu dalam masa pandemi ini untuk cepat beradaptasi dalam teknologi dalam pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Itu bisa kita lakukan selaku guru ya dengan melakukan pembiasaan positif dalam pembelajaran. Misalnya seperti membiasakan pada anak setiap hari untuk melakukan aktivitas misalnya olahraga selama 10 menit atau 15 menit, lalu juga jangan lupa tanyakan pada anak sudah sholat dulu, sudah belajar belum, sudah mengerjakan tugas belum. Itu pembiasaan kecil yang bisa kita lakukan selaku guru, di samping pembiasaan yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Oh ini. Oh, ini. Ya. Nah. Lalu yang kedua itu guru itu dituntut untuk memiliki sikap kreatif dan inovatif sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 bahwa tentang target pembelajaran jarak jauh. Ini kita itu tidak dituntut untuk menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum, tapi kita harus melakukan riset, pembangunan yang kira-kira tapi juga yang menanamkan pembiasaan positif bagi anak. Misalnya dengan cara membuat karya, memanfaatkan barang-barang yang terpakai, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan selaku guru dalam melakukan pengasuhan positif. Lalu yang ketiga, guru itu dituntut untuk memiliki kecakapan dalam komunikasi yang baik dengan orang tua, tentunya agar pengasuhan positif itu berjalan dengan baik, karena berkaitan dengan penilaian dan upaya pelaksanaan tumbuh kembang anak secara maksimal. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, komunikasi itu harus ada antara orang tua dan guru, dan juga adanya timbal balik untuk membantu orang tua juga menerapkan praktek pembelajaran dari rumah. Karena tanpa adanya komunikasi yang efektif tentunya akan menghambat proses pembelajaran di rumah itu sendiri. Dan mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah jelas sekali ya pemaparan materinya. Untuk sesi berikutnya, untuk sekarang mungkin ada pertanyaan mungkin dari para peserta. Silakan bisa raise hand atau ketik di chat. Silakan Ibu Bapak hebat. Kalau masih penasaran atau misalkan ada atau mau sharing dengan Ibu narasumber, silakan. Kalau begitu, Bu Eka, gini ya, pengalaman saya punya 2 anak dengan 2 sifat yang berbeda, ya. Jadi tiap anak-anak pasti mempunyai sifatnya masing-masing. Yang pertama itu tertutup. Nah, kalau yang kedua selalu cerita tentang apa saja kegiatannya. Kalau yang pertama anak itu kalau ditanya kadang-kadang kayak segan gitu.
gimana apa caranya supaya si anak bisa lebih terbuka lagi? Mungkin ada yang bisa diberikan tips-tipsnya dari Bu Eka? Ada hubungannya ya dengan yang disampaikan Ibu Bunda Is ya. Kalau menurut saya, kalau dengan anak yang tertutup mungkin lebih baiknya kita lebih kepada melakukan pendekatan-pendekatan ya. Itu anaknya yang tertutup itu yang pertama. Ya. Apa ada pengaruhnya dengan usia remaja? Ya mungkin kadang mungkin dari segi apa ya, dari mungkin ada ketidakpuasan mungkin dari dirinya, cuman tidak bisa mengungkapkan. Saya sudah pancing, tapi tetap seperti apa ya caranya? Mudah-mudahan ada saya pribadi ya Bunda Susi ya. Pada saat saya SD itu bawelnya luar biasa. Segala diceritakan pada orang tua. Namun ketika kita menginjak masa muda, kita sudah masuk memiliki dunia sendiri ya, dengan lebih merasa nyaman sendiri, berdiam di kamar, dan bercerita pada orang tua. Jangan kalau ada masalah lebih kepada teman, itu kita berceritanya pada setelah dewasa. Kita menyadari bahwa tidak semua teman itu bisa membantu, betul tidak? Ya. Nanti yang boleh dibilang tadi seperti yang kata Bunda Yani, teman itu ada yang betul-betul teman, ada yang teman tapi bukan teman katanya kan. Tapi ya paling sebaiknya kalau menurut saya pribadi mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan tapi tidak ikut campur terlalu jauh, takutnya si anaknya pun merasa tidak nyaman. Biarkan dia nyaman dengan sendirinya, tapi kita tetap melakukan pendekatan. Nanti pun walaupun anak sudah merasa nyaman, insya Allah mungkin dia bisa bercerita. Tapi kita juga memberikan masukan bahwa kalau ada apa-apa, lebih baik cerita pada orang tua. Jangan menceritakan lain. Kita beri apa ya? Bukan peringatan ya, pengertian. Memberi pengertian kepada anak bahwa teman itu tidak semuanya betul-betul teman. Walaupun ada apa-apa, lebih baik mau buruk, mau bagus, lebih baik cerita kepada orang tua. Mungkin itu yang kita lakukan ya. Ya berarti ada komunikasi ya, komunikasi yang intens juga nyaman buat si anak. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin ada dari peserta lainnya. Ini dari Ibu Nia Kurniawati. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan dan harus ada interaksi yang sangat baik. Itu yang barusan kita bahas ya. Biasanya anak akan mencontoh, iya. Biasanya anak akan mencontoh orang tuanya. Atau nuhun share ilmunya katanya. Terima kasih sama-sama Bu Nia. Terus tidak ya, tidak ada lagi yang ini bertanya. Ada. Sebentar. Oh. Silakan pada Ibu Bapak hebat, silakan isi presensinya. Presensinya sudah di-share di kolom chat. Waktu kita sampai jam 16 berapa? 15 ya Bu Yani? Waktu itu mulai yang sesi selanjutnya ya? Iya. 16 Ada waktu. 30. Masih ada waktu berapa menit? Oke, silakan. Berapa menit? Jika sudah cukup, boleh diakhiri Bunda. Oh iya. Silakan untuk Ibu Eka di kesimpulannya. Kesimpulannya dalam pertemuan kali ini adalah harus ada komunikasi kita selaku pendidik dengan juga orang tua untuk menanamkan pengetahuan yang positif bagi anak agar si anak itu tidak
keluar dari norma-norma etika yang mungkin akan dialami oleh si anak. Terlebih sekarang pembelajarannya sangat jauh dan juga anak itu terkesan lebih bebas menggunakan IT. Jadi kita selaku pendidik dan juga orang tua harus sering berkomunikasi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin tips-tips yang pengasuhan tadi ya, Ibu Eka lebih tepatnya diterapkan lagi dan komunikasi orang tua dan anak lebih intens sehingga membuat si anak terperhatikan dan nyaman. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Eka pemaparan materinya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Ibu Yani, mangga. Bos. Baik, bunda-bunda sekalian, karena sudah selesai pemaparan materinya, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Eka Kartika Lestari, dan moderator yang telah mendampingi dengan setia. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya pada sore ini, walaupun kita dalam keadaan sudah lelah, tetapi tetap semangat. Terima kasih untuk pada yang telah hadir. Jangan lupa diisi presensinya agar untuk kelengkapan kelulusan nanti di PCT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa iya.